Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan materi tentang investasi ekuitas. Perkenalkan, nama saya Mai Nabila dengan NPM 230130100236. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erana Fauzia dengan NPM akhir 091. Perkenalkan, nama saya Vianita Trubus Maulandari dengan NPM akhir 192. Perkenalkan, saya Safarizika Hamidah dengan NPM akhir 159. Selanjutnya, kita akan membahas tentang investasi ekuitas. Jadi, investasi ekuitas merupakan kepentingan kepemilikan seperti saham biasa, saham preference, atau saham modal lainnya. Investasi ekuitas juga mencakup hak untuk memperoleh atau melepaskan kepentingan kepemilikan dengan harga yang disepakati atau yang telah ditentukan seperti waran dan hak. Biaya perolehan investasi ekuitas diukur berdasarkan pada harga pembelian sekuritas. Komisi broker dan biaya lain yang terkait dengan pembelian dicatat sebagai beban. Lalu, tingkat di mana suatu perusahaan atau investor memperoleh kepentingan dalam saham perusahaan lain atau investi pada umumnya menentukan perlakuan akuntansi untuk investasi setelah akuisisi. Klasifikasi investasi tersebut tergantung pada persentase hak suara investi yang dimiliki oleh investor. Di sini terdapat 3 klasifikasi. Yang pertama yaitu kepemilikan kurang dari 20%. Di sini menggunakan metode penilaian nilai wajar. Di sini investor memiliki pengaruh kurang signifikan. Lalu yang kedua yaitu kepemilikan antara 20% dan 50%. Menggunakan metode penilaian yaitu metode ekuitas. Di sini investor memiliki pengaruh signifikan. Lalu yang ketiga yaitu kepemilikan lebih dari 50%. Menggunakan metode penilaian yaitu laporan konsolidasi. Di sini investor memiliki pengendalian terhadap perusahaan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang kepemilikan kurang dari 20%. Ketika seorang investor memiliki kepemilikan kurang dari 20%, maka investor tersebut dianggap memiliki sedikit atau tidak sama sekali memiliki pengaruh atas investi. Ada 2 klasifikasi untuk kepemilikan kurang dari 20%. Berdasarkan IFRS, asumsinya adalah investasi ekuitas dimiliki untuk diperdagangkan. Artinya, perusahaan memegang sekuritas ini untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga. Seperti halnya investasi utang yang dimiliki untuk diperdagangkan, aturan akuntansi dan pelaporan umum untuk investasi ini adalah menilai sekuritas pada nilai wajar dan mencatat keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dalam laba bersih atau nilai wajar. Namun, beberapa investasi ekuitas dipegang untuk tujuan selain perdagangan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan mungkin diharuskan memegang investasi ekuitas untuk menjual produknya di area tertentu. Dalam situasi ini, pencatatan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dalam pendapatan, seperti yang disyaratkan untuk investasi perdagangan, tidak menunjukkan kinerja perusahaan sehubungan dengan investasi ini. Sebagai hasilnya, IFRS mengizinkan perusahaan untuk mengklasifikasikan beberapa investasi ekuitas sebagai non-perdagangan. Investasi ekuitas dan perdagangan dicatat pada nilai wajar pada laporan posisi keuangan, dengan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dilaporkan pada pendapatan komprehensif lain. Selanjutnya yaitu investasi ekuitas untuk perdagangan. Pada saat akuisisi, perusahaan mencatat investasi ekuitas pada nilai wajar. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa pada tanggal 3 November 2022, Republik SA membeli saham biasa dari 3 perusahaan. Masing-masing investasi mewakili kurang dari 20% kepemilikan. Saham-saham ini dimiliki untuk diperdagangkan. Yang pertama, yaitu ada perusahaan Burberry dengan biaya sebesar 259.700 euro. Lalu perusahaan Nestle sebesar 317.500 dan perusahaan ST Regis Puppo sebesar 141.350. Jadi total untuk biayanya yaitu sebesar 718.550 euro. Lalu, Republik mencatat investasi ini sebagai berikut, yaitu pada tanggal 3 November 2022, karena Republik membeli investasi sebesar 718.550, maka jurnalnya adalah equity investment pada cash sebesar 718.550. Lalu diketahui pada tanggal 6 Desember 2022, Republik menerima dividen tunai sebesar 4.200 euro
atas investasinya di saham biasa Nestle. Perusahaan mencatat penerimaan dividen tunai sebagai berikut, yaitu pada tanggal 6 Desember 2022, karena Republik menerima dividen tunai sebesar 4.200, maka jurnalnya adalah cash pada dividen revenue sebesar 4.200. Selanjutnya yaitu investasi keuangan non-perdagangan atau OCI. Jadi, entry akuntansi untuk mencatat investasi ekuitas non-perdagangan adalah sama halnya dengan investasi ekuitas perdagangan, kecuali pencatatannya ini untuk keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi. Jadi, untuk investasi ekuitas non-perdagangan, perusahaan melaporkan keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasikan sebagai pendapatan komprehensif lainnya. Dengan demikian, akun yang berjudul keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasikan ekuitas itu digunakan. Lalu berikut adalah contoh ilustrasinya sebagai berikut. Jadi asumsikan pada tanggal 10 Desember 2022 Republik SA ini membeli 1000 saham biasa Hawthorne Company seharga 20,75 euro per saham atau setara dengan total biaya 20.750 euro. Jadi investasi tersebut memiliki kurang dari 20% kepemilikan. Nah, Hawthorne adalah distributor untuk produk Republik di lokasi tertentu yang menurut hukum mengharuskan tingkat kepemilikan saham minimum perusahaan di wilayah tersebut, dan investasi di Hawthorne memenuhi persyaratan peraturan ini. Jadi akibatnya Republik mencatat investasi ini pada nilai wajar dengan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan dicatat dalam pendapatan komprehensif lainnya. Jadi ada contoh sebagai berikut di gambar. Nah, untuk ilustrasi selanjutnya itu untuk investasi non perdagangan Republik. Jadi keuntungan yang belum terrealisasi adalah sebesar 3.250 euro. Nah, artinya nilai wajar investasi Hawthorne ini melebihi biaya sebesar 3.250 euro. Karena Republik telah mengklarifikasikan investasi ini sebagai non perdagangan, Republik mencatat keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi terkait dengan perubahan nilai wajar investasi ekuitas non-perdagangan ini dalam akun keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi ekuitas. Jadi Republik melaporkan jumlah ini sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lain dan sebagai komponen dari pendapatan komprehensif lain yang terakumulasi. Nah, dalam kasus ini Republik menyiapkan entry penyesuaian dengan mengkredit akun keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi ekuitas dan mendebit akun investasi ekuitas untuk mencatat peningkatan nilai wajar dan mencatat keuntungan sebagai berikut. Dapat dilihat pada gambar. Lalu yang terakhir adalah selama tahun 2023 penjualan produk Republik melalui Hawthorne sebagai distributor tidak memenuhi target manajemen. Akibatnya Republik menarik diri dari pasar tersebut. Nah, pada tanggal 20 Desember 2023 Republik menjual semua saham biasa Hawthorne Company miliknya dan memperoleh sebesar 22.500 euro. Sebelum Republik mencatat penjualan tersebut, terlebih dahulu Republik memperbarui nilai wajar investasi ekuitas Hawthorne Company ke nilai wajar dan mengakui setiap keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasikan seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Lalu kepemilikan antara 20% dan 50%. Perusahaan investor dengan kepemilikan kurang dari 50% di perusahaan investasi tidak memiliki kendali hukum. Namun investasi dalam saham dengan suara hak kurang dari 50% tetap memberi investor kemampuan untuk menjalankan pengaruh signifikan. Yang pertama ada metode ekuitas, yaitu berdasarkan metode ekuitas, investor dan investasi mengakui adanya hubungan ekonomi yang substantif, artinya bagian proporsional investor dari laba atau rugi. Investasi secara berkala meningkatkan atau menurunkan jumlah tercatat investasi. Semua dividen yang diterima oleh investor dari investasi juga mengurangi jumlah tercatat investasi. Metode ekuitas ini mengakui bahwa laba investasi ini meningkatkan aset bersih investasi dan bahwa kerugian dan dividen investasi ini mengurangi aset bersih ini. Penggunaan dividen sebagai dasar pengakuan pendapatan gagal melaporkan secara tepat kondisi ekonomi dari situasi tersebut. Perusahaan-perusahaan yang berinvestasi dari ekuitas ini melaporkan kerugian yang membuat laba bersih Amazon yang sudah buruk menjadi semakin buruk dengan kerugian hingga 22% dari kerugian yang dilaporkan hanya dalam 1 tahun.
Selanjutnya, kerugian perusahaan yang diinvestasikan melebihi jumlah yang dibawa. Biasanya ini investor itu harus menghentikan penerapan metode ekuitas dan tidak mengakui kerugian tambahan. Jadi jika potensi kerugian investor ini tidak terbatas pada jumlah investasi awalnya dengan jaminan kewajiban investasi atau komitmen lain untuk memberikan dukungan keuangan lebih lanjut, atau jika pengembalian segera ke operasi yang menguntungkan oleh investasi tampaknya terjamin, investor harus mengakui kerugian yang ditambahkan atau kerugian tambahan. Saya akan membahas mengenai kepemilikan lebih dari 50%. Ketika sebuah perusahaan memiliki lebih dari 50% hak suara di perusahaan lain, perusahaan tersebut memiliki hak pengendalian dan disebut sebagai induk. Sementara perusahaan lain disebut anak perusahaan. Investasi induk dalam saham anak perusahaan dicatat sebagai investasi jangka panjang. Induk biasanya menyiapkan laporan keuangan konsolidasi yang menggabungkan induk dan anak sebagai satu kesatuan ekonomi. Terlepas dari penyusunan laporan konsolidasi, induk umumnya menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya pada anak perusahaan. Ada contoh dari perusahaan Lenovo Group yang memiliki sebagian saham di beberapa perusahaan seperti 25,4% di Beijing Lenovo Healthcare, 49% di Lenovo Educational Technology, dan 47,7% di Share It Technology Holding. Karena Lenovo memiliki kurang dari 50% saham di perusahaan-perusahaan ini, mereka menggunakan metode ekuitas, di mana Lenovo mencatat keuntungan dari perusahaan investi sebagai satu pos dalam laporan laba rugi dan melaporkan investasi bersih di laporan keuangan. Namun, meskipun kepemilikannya kurang dari 50%, Lenovo kini telah mengkonsolidasi Lenovo Educational Technology dan Share It Technology karena dianggap memiliki kendali efektif. IASB telah memperketat aturan konsolidasi untuk memperluas cakupan perusahaan yang dikonsolidasi meskipun kepemilikannya berada di antara 20% hingga 50%. Selanjutnya yaitu ringkasan perlakuan pelaporan investasi, di mana di sini ada tabel yang berisi klasifikasi, pendekatan penilaian dan pelaporan pada laporan posisi keuangan dan efek pendapatan. Yang pertama yaitu investasi utang, di mana investasi utang ini ada 4. Yang pertama ditahan untuk penagihan. Pendekatannya yaitu biaya diamortisasi dan efeknya bunga diakui sebagai pendapatan. Yang kedua yaitu ditahan untuk ditagih dan dijual. Pendekatannya itu nilai wajar. Efeknya bunga diakui sebagai pendapatan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dimasukkan dalam pendapatan komprehensif lainnya. Yang ketiga yaitu tidak ditahan untuk ditagih, diperdagangkan. Pendekatannya nilai wajar. Efeknya bunga diakui sebagai pendapatan, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dimasukkan dalam pendapatan. Dan yang terakhir yaitu opsi nilai wajar, pendekatannya itu nilai wajar dan efek pendapatannya bunga diakui sebagai pendapatan. Selanjutnya yaitu investasi ekuitas. Investasi ekuitas ini ada 4 juga. Yang pertama yaitu perdagangan. Pendekatannya yaitu nilai wajar dan efeknya dividen diakui sebagai pendapatan, keuntungan dan kerugian kepemilikan yang belum direalisasi dimasukkan ke dalam pendapatan. Yang kedua opsi non-perdagangan, pendekatannya nilai wajar dan efeknya dividen diakui sebagai pendapatan, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi tidak dimasukkan dalam laba tetapi dalam pendapatan komprehensif lainnya. Yang ketiga yaitu metode ekuitas. Metode ekuitas ini pendekatannya yaitu investasi awalnya dicatat sebagai biaya perolehan dengan penyesuaian berkala untuk bagian investor dalam pendapatan atau kerugian perusahaan yang menerima investasi dan dikurangi dengan semua dividen yang diterima dari perusahaan yang menerima investasi. Kemudian efek pendapatannya yaitu pendapatan diakui sebesar laba atau rugi perusahaan yang menerima investasi yang dilaporkan setelah tanggal investasi. Yang terakhir yaitu konsolidasi. Konsolidasi ini pendekatannya adalah laporan keuangan konsolidasi dan efek pendapatannya yaitu pendapatan diakui sebesar laba atau rugi perusahaan yang menerima investasi yang dilaporkan setelah tanggal investasi. Opsi nilai wajar untuk pendapatan komprehensif lain atau OCI untuk investasi ekuitas non-perdagangan dilaporkan secara berbeda dari investasi utang HFCS. Berdasarkan pilihan non-perdagangan untuk investasi ekuitas ini, perubahan kumulatif dalam nilai wajar tetap berada dalam ekuitas dan tidak didaur ulang melalui laba rugi. Baik, yang pertama
Januari 2023. Nah, pada 15 Januari 2023 ini penjualan 3.000 saham Henderson Co. dilakukan dengan harga $22 per saham. Nah, menghasilkan total pendapatannya di sini tuh 66.000, tapi terdapat biaya komisi dan pajak sebesar 2.150 ini, sehingga hasil bersih dari penjualan itu 63.850. Modal investasi awal untuk saham tersebut itu 58.500. Maka Parnevik Company ini mendapatkan keuntungan dari penjualan saham sebesar 5.350. Nah, jurnalnya ini kas pada investasi saham pada keuntungan dari penjualan saham, yaitu 58.500 ditambah 5.350, yaitu 63.850. Nah, yang B ini pembelian pada 17 April 2023. Nah, Parnevik ini membeli 1.000 saham Castle, harganya $33,50 per sahamnya, kemudian ditambah dengan biaya tambahan atau brokerage expense, yaitu $1.980, totalnya jadi $35.480. Nah, jurnalnya di sini adalah investasi saham pada biaya pialang dan pada kas, yaitu 35.500 ditambah 1.980, hasilnya 35.480. Selanjutnya, NC menghitung keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dan menyesuaikan nilai wajar portofolio pada 31 Desember 2023. Nah, akhir tahun 2023 ini, Parnevik ini berubah nilai wajar untuk beberapa saham. Yang pertama ada Mantar Ltd, 610.000 dapat peningkatan $30.000. Kinko 240.000 dapat penurunan $15.000. Castelco yang awalnya 29.000 itu mendapat penurunan 4.500. Perubahan ini itu menyebabkan kerugian 10.500. Nah, karena saldo penyusian nilai wajar yang ada pada tahun sebelumnya itu 10.100, maka terjadi perubahan positif sebesar 20.600 yang perlu dicatat. Jurnalnya itu adalah penyesuaian nilai wajar investasi pada keuntungan atau laba yang tidak direalisasi, yaitu sebesar 20.600. Nah, pelaporan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dalam laporan keuangan ini, keuntungan atau kerugian yaitu investasi yang diklasifikasikan sebagai trading atau perdagangan dilaporkan dalam laporan laba rugi di bawah pendapatan lain-lain. Ini juga akan dicatat sebagai aset lancar di laporan posisi keuangan. Ini mencerminkan nilai wajar dari investasi tersebut. Yang E, akuntansi dan pelaporan untuk investasi non-trading di King Company. Nah, saham preferred King Company ini tuh diklasifikasikan sebagai non-trading. Jadi perubahan nilai wajar investasi ini dilaporin dalam pendapatan komprehensif lainnya atau other comprehensive income. Nah, ini tuh bukan dilaporin laba rugi. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi ini tuh ditampilkan di bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan sebagai akuntansi pendapatan komprehensif lain. Selanjutnya yaitu saya akan membahas soal P1710 di mana diinstruksikan untuk buat jurnal untuk setiap transaksi di atas. Transaksi ini ada 8 transaksi di mana yang 4 transaksi selama tahun 2022 dan 4 transaksi lainnya selama tahun 2023. Pembahasan dari soal P1710 bagian A yaitu yang pertama, pada tanggal 1 Maret 2022, jurnalnya yaitu kas pada dividend revenue sebesar 1.800 itu didapatkan dari 900 dikali 2. Kemudian transaksi kedua pada tanggal 30 April 2022, jurnalnya yaitu kas pada gain on sale of equity investment dan equity investment. Sebesar cashnya 3.300, gain on sale-nya sebesar 600, equity investment-nya sebesar 2.700. Kemudian transaksi yang ketiga yaitu pada tanggal 15 Mei 2022, jurnalnya yaitu equity investment pada kas sebesar 1.600. Transaksi yang keempat yaitu pada tanggal 31 Desember 2022, jurnalnya securities fair value adjustment pada unrealized holding gain or loss equity sebesar 8.500. 8.500 ini didapatkan dari
Di sini kan saya buatkan tabel di mana Evercom itu biayanya 16.600, fair value-nya 18.700, kemudian unrealized gain-nya 2.100, kemudian Rogercom cost-nya 18.000, fair value-nya 17.100, unrealized gain or loss-nya minus 900. Kemudian Changecom biayanya 1.800, fair value-nya 1.600, unrealized gain or loss-nya minus 200. Jadi total of portfolionya di bagian cost yaitu sebesar 36.400 dan di fair value sebesar 37.400. Didapatkan unrealized gain or loss-nya fair value dikurangi cost yaitu sebesar 1.000. Kemudian previous securities fair value adjustment-nya yaitu sebesar 7.500 dan security fair value adjustment-nya didapatkan 8.500. Kemudian transaksi yang kelima yaitu pada tanggal 1 Februari 2023, jurnalnya kas dan loss on sale pada equity investment di mana kasnya itu sebesar 1.600, loss on sale of equity investment-nya itu 200. Pada equity investment-nya itu sebesar 1.800. Kemudian transaksi yang keenam pada tanggal 1 Maret 2023, kas pada dividend revenue sebesar 1.800. Kemudian untuk transaksi yang ketujuh yaitu pada tanggal 21 Desember, Ever Company mengumumkan dividen tunai sebesar 3 pound per saham yang akan dibayarkan pada bulan berikutnya. Jadi untuk jurnalnya adalah dividen receivable pada dividen revenue sebesar 3.300 dan didapatkan dari sebanyak 1.100 saham dikalikan dengan 3 pounds. Kemudian untuk transaksi yang ke-8 yaitu pada tanggal ke-1 Desember 2023, saham tersebut memiliki nilai harga per saham sebagai berikut, yaitu pada Ever sebesar 19 pound dan pada Roger sebesar 21 pounds. Jadi untuk jurnalnya adalah securities fair value adjustment pada unrealized holding gain or loss income sebesar 4.200 dan didapatkan dari tabel tersebut yang diketahui bahwa untuk Evercom biayanya yaitu 16.600, sedangkan fair value-nya sebesar 20.900 yang didapatkan dari sebanyak 1.100 saham dikalikan dengan 19 pound. Jadi untuk unrealized gain or loss-nya sebesar 4.300. Kemudian pada Rogerscom biayanya sebesar 18.000 dan fair value-nya sebesar 18.900 yang didapatkan dari sebanyak 900 saham dikalikan dengan 21 pounds. Jadi untuk unrealized gain or loss-nya sebesar 900. Jadi total untuk cost-nya yaitu 34.600 dan total untuk fair value-nya yaitu 39.800 dan untuk total unrealized gain or loss-nya sebesar 5.200 lalu dikurangi dengan previous securities fair value adjustment VAL yaitu sebesar 1.000. Jadi total untuk securities fair value adjustment-nya yaitu sebesar 4.200. Kemudian untuk yang menjawab soal yang B, yaitu siapkan laporan posisi keuangan parsial yang menunjukkan akun investasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2023. Jadi untuk partial statement of financial position as of pada tanggal 31 Desember 2022, equity investment at fair value-nya sebesar 37.400 dan sedangkan pada tanggal 31 Desember 2023, equity investment-nya sebesar 39.800. Lalu untuk current asset-nya pada tanggal 31 Desember 2022, dividen receivable-nya sebesar 0, sedangkan pada 31 Desember 2023, dividen receivable-nya sebesar 3.300. Lalu untuk menjawab soal yang C, yaitu jelaskan secara singkat bagaimana akuntansi akan berubah jika investasi Evers diklasifikasikan sebagai perdagangan. Nah, jika investasi Evers diklasifikasikan sebagai perdagangan, maka keuntungan belum direalisasi tidak akan dilaporkan sebagai ekuitas. Sebaliknya, keuntungan yang belum direalisasi akan dilaporkan sebagai laba bersih.